Bab 448. Kosong melompong, hehe. Sander mengajak pacarnya masuk ke dalam ruangan. Di sana, seorang pria paruh baya berdiri di dekat jendela. Dia memakai jubah panjang yang longgar dengan rambut panjang terurai di bahu. Di tangan kanannya, ada segelas anggur merah. Senyuman di bibirnya memberikan kesan sedikit jahat dan liar. Itulah Master Tiada Batas. Arya sontak duduk di sofa yang tak jauh dari orang itu. Dia mengambil botol anggur di meja dan meminumnya. Kemudian, dia memasang wajah kesal. Master Tiada Batas sontak emosi. "Arya, apa maksudmu dengan ekspresi itu? Ini anggur bagus, harga satuannya ratusan juta." Arya mencibir. "Tak enak." Pria itu pun menggeleng. "Sayang sekali diminum olehmu." Dia duduk di sisi lain, lalu memandangnya. "Silakan duduk." Sander tampak mengangguk, lalu mengajak pacarnya duduk di sebelah. Orang itu memandangnya, lalu melontarkan pertanyaan, "Kamu datang untuk mencari tahu keberadaan ayahmu?" Sander segera mengangguk. "Benar." Dia menyunggingkan senyuman, tetapi tak sontak menjawab. Pemuda itu melontarkan pertanyaan, "Kamu tahu dia di mana?" "Skor Caesar." Master Tiada Batas menyunggingkan senyuman sembari membalas, "Kalau aku jadi kamu, aku tak akan mencarinya." Sander melontarkan pertanyaan dengan heran, "Ada apa?" Pria paruh baya itu memandangnya seraya berucap, "Karena saat dia ingin pergi, dia pasti akan datang mencarimu. Jadi, apa alasan kamu harus mencarinya? Selain itu, kalau aku jadi kamu, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat diriku. Sebab, begitu mereka pergi, hidupmu kemungkinan akan menjadi sengsara." Pemuda itu terdiam. Pria paruh baya itu menyunggingkan senyuman. "Kelihatannya, kamu sudah siap secara mental." Sander tampak mengangguk. Dia memandangnya seraya melontarkan pertanyaan, "Apa rencanamu?" Dia berbalik melontarkan pertanyaan sembari menyunggingkan senyuman, "Apa pilihan lain yang kumiliki?" Orang itu berucap, "Kamu bisa memilih untuk menyerah." Sander tak berucap apapun. Dia melanjutkan sembari menyunggingkan senyuman, "Sepertinya, kamu sama seperti ayahmu, tak ingin menyerah." Pemuda itu tampak mengangguk. Master Tiada Batas bersandar di sofa, lalu memandang Sander sembari melontarkan pertanyaan, "Kenapa harus begitu sengsara?" Sander berpikir sejenak, lalu menjawab, "Aku juga ingin menjadi tak tertandingi." Master Tiada Batas tertawa mendengarnya. "Kamu masih terlalu muda." Sander menimpali seraya tersenyum, "Harus dicoba." Master Tiada Batas mengangguk, "Itu pilihanmu. Tapi, aku harus mengingatkanmu, jalan ini tak mudah, bahkan lebih sulit daripada yang dilalui ayahmu dulu." Sander terlihat mengangguk. "Aku sudah siap secara mental." Master Tiada Batas berujar seraya tersenyum, "Tidak, kamu belum." Sander memandangnya, lalu berucap sembari tersenyum, "Kamu belum sepenuhnya mengerti apa yang akan kamu hadapi." Sander berbalik bertanya dengan suara rendah, "Senior, apa kamu tahu sesuatu?" Master Tiada Batas menggeleng. Dia tidak mau mengatakan lebih banyak. Pada saat itu, Arya merasa kesal. "Master Tiada Batas, kenapa kamu begitu berbelit-belit?" Master Tiada Batas menatap ke arah pria itu dan berucap, "Kamu tahu kenapa ayahmu bisa menjadi dewa?" Sander menjawab, "Karena dia berbakat." "Omong kosong." Master Tiada Batas menggeleng. "Alasan utama dia bisa menjadi dewa adalah karena dia harus menjadi dewa." Sander tampak mengernyit. "Apa maksudnya?" Orang itu menjelaskan sambil menatapnya, "Karena bibimu yang mengurus semua karma buruknya. Mungkin kamu belum sepenuhnya mengerti, jadi aku akan memberi contoh lain. Kakekmu, ketika dia berhasil melampaui batas dirinya, kamu tahu berapa banyak orang di sekitarnya yang mati." Arya menggenggam kedua tangannya erat-erat. Pertempuran itu, tentu tidak akan pernah dilupakannya. Dulu, dia dan Putih hampir saja mati. Master Tiada Batas melanjutkan,
Dengan kata lain, ayahmu bisa gagal berkali-kali karena bibimu yang menopang semua bebannya. Dia tidak akan menyerah sampai ayahmu menjadi dewa. Sederhananya, ayahmu selalu berada di posisi yang tak tertandingi. Selain itu, bibimu menanggung semua karma buruknya. Sander bertanya dengan suara rendah, apa cara ini ada kekurangan? Master Tiada Batas mengangguk seraya berucap, ada. Sander menatapnya. Orang itu berucap dengan suara lembut, kekurangannya adalah dia tidak akan pernah bisa melampaui bibimu. Sander terdiam. Master Tiada Batas menatap pemuda itu sembari bertanya, kamu tahu perbedaan terbesar antara kamu dan ayahmu? Sander tampak menggeleng. Tidak tahu. Master Tiada Batas memberitahu sambil tersenyum, ayahmu tidak memilih jalan tak tertandingi, tapi kamu memilih jalan itu. Sander tidak berkata apa-apa. Master Tiada Batas berdiri, lalu melangkah perlahan ke samping ranjang. Dia melihat keluar jendela, lalu berucap dengan lembut, berkultivasilah dengan baik. Sander melihat sekilas ke arahnya. Dia tahu bahwa orang di depannya ingin mengatakan sesuatu padanya, tetapi entah kenapa, orang tersebut tidak memilih untuk mengatakannya secara langsung. Sander tidak bertanya lebih banyak lagi. Baginya, dia telah memilih jalan ini dan harus terus melangkah. Dia tidak memiliki pilihan lain. Apakah dia akan berhasil di akhir perjalanan? Dia tidak tahu. Yang bisa dia lakukan adalah memberikan yang terbaik. Sander bangkit, lalu memberi sedikit salam. Terima kasih atas peringatannya, aku pamit dulu. Usai mengucapkan kata-kata itu, dia pergi bersama Suzy. Arya menatap Master Tiada Batas yang berada di jendela. Kamu yakin akan terus berada di Bima Sakti sepanjang waktu? Master Tiada Batas mengangguk. Arya tidak mengerti. Kenapa? Master Tiada Batas membalas sambil tersenyum, karena masaku sudah berakhir. Aku tidak seperti kalian. Aku tidak memiliki banyak pendukung. Kalau pergi lagi, aku mungkin akan menjadi figur yang tidak penting, hanya untuk menyebabkan sedikit adegan dramatis. Kalau tinggal di sini, mungkin suatu hari nanti aku masih bisa muncul di depan orang-orang. Arya terdiam. Dia tahu bahwa Master Tiada Batas tidak berbohong. Sebab, seseorang pernah mengatakan bahwa Master Tiada Batas pernah merasakan sentuhan. Dia bisa merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Arya bangkit. Kalau suatu hari nanti aku memiliki kesempatan untuk datang ke Bima Sakti lagi, aku akan ke sini lagi. Master Tiada Batas tersenyum ke arahnya. Akan selalu kusambut. Arya pun berbalik dan pergi. Master Tiada Batas berbalik dan melihat keluar jendela. Dia minum sedikit anggur dalam gelasnya, lalu berbicara dengan lembut, mungkin tidak akan ada lagi yang mengingatku, Master Tiada Batas. Dia tersenyum dan menggeleng setelahnya. Memiliki akhir yang baik adalah berkah. Aku harus bersyukur. Kemudian, dia mengusir pikiran-pikiran suramnya, lalu berbalik dan pergi. Sander membawa Suzy meninggalkan Tiada Batas Club. Dia tidak meminta Master Tiada Batas untuk mengikutinya kembali ke alam semesta Guanxuan karena orang itu telah mengorbankan dirinya sekali. Master Tiada Batas sudah melakukan banyak hal. Memiliki akhir yang baik dan tinggal di sini adalah hal yang bagus. Saat itu, Arya dan Putih menyusul. Sander menatap mereka. Arya berucap, kami tinggal di rumah keluarga yang sekarang. Kalau punya waktu, kamu bisa datang menemui kami. Sander bertanya, rumah Nenek Liana? Arya mengangguk, ya. Sander pun mengangguk, baiklah. Berhubung teringat sesuatu lagi, dia bertanya, kamu tahu di mana rumah keluarga Qin? Keluarga Qin? Itu keluarga ibunya. Sudah pasti dia ingin melihatnya setelah datang ke Bima Sakti. Arya berucap sambil tersenyum, aku tahu. Kami bahkan pernah pergi ke sana. Nanti aku akan mengajakmu. Sander mengangguk, baiklah. Arya bertanya lagi, kapan kamu datang ke rumah keluarga Yang? Sander berpikir sejenak, lalu menjawab, 2 hari lagi. Arya mengeluarkan pena dan menulis nomor telepon untuk Sander. Nanti telepon nomor ini.
Aku akan mengutus seseorang untuk menjemputmu. Sander mengangguk. Baiklah. Arya mengedipkan mata, lalu berucap, kalau begitu, pergilah. Kami akan lanjut bersenang-senang. Sander tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Sambil mengatakan itu, dia hendak pergi dengan Suzy. Namun, tiba-tiba dia berpaling ke arah Putih. Putih, bisakah kamu memberi sedikit esensi jiwa padaku? Putih mengedipkan matanya dan mengangguk. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menunjukkannya pada Sander. Di dalamnya, ada miliaran esensi jiwa. Sander mengambil cincin penyimpanan itu. Dia mencoba membukanya, tetapi tidak bisa. Melihat itu, Putih mengedipkan matanya lagi, kemudian mengambil kembali cincin penyimpanan itu. Tak lama kemudian, dia memberikannya kepada Sander lagi. Kali ini, Sander melihat bahwa cincin penyimpanan itu tidak lagi memerlukan energi spiritual untuk dibuka. Sander berucap sambil tersenyum, terima kasih. Putih tersenyum lebar. Sander menarik Suzy, lalu berucap, ini istriku, apa kalian tidak seharusnya memberikan sedikit hadiah pertemuan? Kalian adalah perwakilan orang tuaku. Istri. Mendengar ucapan Sander, Suzy terdiam. Sementara itu, Arya dan Putih saling memandang. Istri. Menurut adat, ketika anak membawa istri untuk bertemu orang tua, mereka memang seharusnya memberikan hadiah. Arya melihat Sander dan merasa agak pusing. Memberi hadiah memang wajar, tetapi dia khawatir bocah ini akan membawa istri setiap hari. Sander hanya menatap Arya dan Putih. Apabila mereka tidak memberi hadiah, dia tidak akan pergi. Tiba-tiba, Arya berucap, tunggu sebentar. Setelah itu, dia menarik Putih ke samping untuk berunding. Dua orang itu sibuk berbicara sambil memandang Suzy. Sepertinya mereka sedang memutuskan hadiah apa yang sesuai. Setelah beberapa saat, kedua orang itu mendekat lagi. Putih mengeluarkan sebuah gelang emas. Ketika Sander melihatnya, matanya berbinar-binar. Gelang ini adalah benda ilahi yang Putih temukan saat pergi ke reruntuhan bersama Arya dan yang lainnya. Benda ilahi dengan tingkat tak terbatas. Sander tersenyum lebar. Putih benar-benar murah hati. Putih memberikan gelang itu kepada Suzy. Wanita itu ragu sejenak, lalu melihat ke arah Sander. Dia segera berucap, cepat terima. Mendengar itu, Suzy mengangguk dan mengambil gelang emas itu. Dia melihat Putih di depannya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Putih tersenyum lebar dan mengangguk. Arya menjelaskan, dia bilang, kamu adalah istri Sander, jadi kamu adalah cucu menantu kami, tidak perlu sungkan. Suzy terdiam. Arya melihat Sander dan berujar dengan serius, benda ilahi dengan tingkat tak terbatas ini sangat berharga. Kami hanya punya beberapa, jadi. Putih mengedipkan matanya dan mengangkat tangan, tetapi Arya menarik ekornya. Putih terdiam. Sander mengangguk, lalu berucap, aku mengerti. Terima kasih Arya dan Putih. Besok, aku akan mengunjungi kalian. Setelah itu, dia membawa Suzy pergi. Melihat keduanya pergi, Putih mengedipkan matanya, lalu mengangkat tangannya. Arya memeluk Putih dan pergi ke klub. Kalau kita memberitahunya bahwa kita memiliki puluhan ribu benda ilahi dengan tingkat tak terbatas, apa yang akan dia lakukan? Pasti dia akan membawa istri setiap hari. Siapa yang bisa menahannya? Selain itu, kalau dia tahu kita memiliki puluhan ribu barang, dia tidak akan menganggap yang satu ini sangat berharga. Jadi, kita harus pura-pura miskin. Sesekali memberinya satu, dia akan sangat senang dan puas, paham? Putih mengedipkan matanya, seolah-olah mengerti. Arya tersenyum. Ayo, kita pergi bermain bola. Hehe. Usai berujar demikian, dia memeluk Putih dan bergegas menuju klub. Di pinggir jalan, Suzy mengeluarkan gelang emas itu dan agak bingung. Ini apa? Sander tersenyum dan menjelaskan, ini benda ilahi yang sangat kuat. Suzy agak penasaran sehingga bertanya, seberapa kuat? Sander menjelaskan, sangat kuat.
Nanti, aku akan mengajarkan cara menggunakannya padamu. Suzy mengangguk manis. Baiklah. Sander kemudian bertanya, kamu mau pulang ke perusahaan, atau? Suzy melihat pria itu dan berucap, aku tidak ingin pulang begitu cepat. Sander melihat sekeliling, lalu berkata perlahan, tapi, sudah sangat malam. Suzy diam beberapa saat, lalu berbicara dengan suara pelan, antar aku ke hotel tempatku menginap. Sander pun mengangguk, aku akan mengantarmu. Suzy mengangguk, Beberapa saat kemudian, Sander dan Suzy tiba di hotel tempat Suzy menginap. Hotel tempat Suzy menginap sangat mewah, tetapi terlihat sepi. Sander tiba-tiba bertanya, bisakah aku tidur di sini? Suzy terpaku. Sander tersenyum dan bertanya lagi, boleh. Suzy mengedipkan matanya dan bertanya, tidak takut aku mengambil kesempatan dalam kesempitan? Sander tersenyum, aku akan tidur di sofa. Suzy tersenyum, lalu berucap, silakan, aku akan mandi dulu. Usai itu, dia berjalan menuju kamar mandi. Sander melihat sekeliling, lalu berjalan menuju sofa dan berbaring. Sofa itu sebesar ranjang dan agak keras, tetapi sangat nyaman. Sander memejamkan matanya perlahan. Dia mengingat kata-kata Master Tiada Batas tadi. Dia merasa bahwa Master Tiada Batas sepertinya sedang mengingatkannya tentang sesuatu, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan jelas. Apa yang ingin dia ingatkan? Sander penuh dengan keraguan. Beberapa saat kemudian, Suzy keluar dari kamar mandi. Dia mengganti jubah mandi. Rambutnya masih basah, seperti bunga teratai yang baru mekar. Suzy sangat cantik. Suzy berbaring di ranjang. Dia melihat Sander dan berucap sambil tersenyum, ayo, ke sini. Sander sedikit ragu, lalu bangkit dan berjalan ke samping Suzy. Suzy memeluk lengan pria itu dan bertanya dengan gemetar, apa kamu tahu kenapa aku menyukaimu? Sander terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku tahu. Suzy mendongak ke arahnya. Air mata mengalir di pipinya. Sander hendak berkata sesuatu, tetapi Suzy tiba-tiba duduk. Dia perlahan-lahan melepaskan jubah mandinya. Di balik jubah mandi, tidak ada apa-apa. Sander terdiam. Suzy membungkuk dan memeluknya. Dia berbicara dengan gemetar, ayo, tiduri aku sudah siap. Sander hendak berkata sesuatu, tetapi Suzy memeluknya erat. Dia berbicara dengan gemetar, aku tahu, kamu selalu tidak ingin menghadapi perasaanku. Kamu khawatir aku akan merepotkanmu, meminta tanggung jawab, tidak, itu tidak akan terjadi. Aku menyukaimu, aku hanya ingin memberikan yang terbaik dari diriku padamu, tidak, aku tidak akan merepotkanmu. Bersambung. Bab 449 ada masalah. Ucapan Suzy membuat Sander mendadak merasa terharu. Dia tak melontarkan apapun, tetapi langsung mencium bibirnya. Berhubung mendadak dicium, tubuh Suzy bergetar. Pria itu menciumnya selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Kini, wajah Suzy sudah tersipu. Tatapannya amat memesona dan tubuhnya bahkan terasa panas. Sander memeluk wanita itu dan berbicara dengan lembut, aku tahu perasaanmu padaku. Aku seharusnya tak menghindarinya sebelumnya. Maaf. Suzy menundukkan kepala. Kalau begitu, apa kamu juga menyukaiku? Dia mencium dahi wanita itu seraya menjawab, ya, aku menyukaimu. Suzy melontarkan senyuman penuh haru. Dia memeluk pria itu dengan erat. Di momen ini, semua kesedihan sebelumnya lenyap tanpa bekas. Lantaran dipeluk oleh Suzy, serta merasakan tubuhnya yang hangat dan lembut, Sander merasa hatinya terbakar oleh hasrat. Akan tetapi, dia berhasil menahan keinginannya. Sander berbicara dengan lembut, Suzy, aku ingin memberitahumu tentang diriku. Hanya saja, Suzy menggeleng. Tak perlu. Pria itu bertekad untuk menceritakan semuanya. Sebenarnya, aku adalah pangeran di alam semesta Guanxuan, keluargaku. Suzy mendadak berbicara sambil gemetar, masuklah Bam. Pikirannya mendadak kosong.
Hari berikutnya. Entah berapa lama sudah berlalu, Sander perlahan membuka matanya dan langsung melihat wajah cantik. Dia adalah Suzy. Wanita itu sudah berpakaian sekarang. Melihat Sander bangun, dia melontarkan pertanyaan sambil melontarkan senyuman, "Sudah bangun?" Sander mengangguk, lalu memeluk Suzy. Wajah wanita itu mendadak berubah. Dia segera berucap, "Aku sudah menyiapkan makanan untukmu, cepat makan." Sayangnya, Sander malah menggeleng, "Aku masih ingin." Suzy menggeleng berulang kali, "Aku." Sander sedikit bingung. Suzy melihat ekspresi bingungnya, kemudian memandangnya dengan tatapan manis. Dia berbicara dengan malu-malu, "Sakit." Sander agak terkejut. Dia melihat spray di ranjang dan mendapati noda merah di salah satu bagian. Dia langsung paham. Tatapan Sander membuatnya tersipu. Sander mencium dahinya lagi, lalu berucap, "Ayo, makan mie." Setelah itu, dia turun dari ranjang dan menarik Suzy ke meja makan. Sander langsung mulai makan. Wanita itu melihat Sander dengan tatapan penuh kelembutan yang tak terlukiskan. Hanya saja, entah apa yang dipikirkannya, dia mendadak tampak murung. Tidak lama kemudian, Sander menghabiskan makanannya. Suzy berdiri, lalu berbicara dengan lembut, "Aku pergi dulu." Sander melontarkan pertanyaan, "Ke kantor?" Suzy mengangguk. Pria itu berucap, "Aku akan mengantarmu." Anehnya, Suzy menggeleng. "Kamu masih harus mengajar hari ini." Ucapan itu membuat Sander mengingat bahwa dia memiliki kelas hari ini. Suzy tiba-tiba berbicara lembut, "Kamu bisa anggap kejadian semalam tidak pernah terjadi." Sander terdiam mendengarnya. Suzy melihat Sander. Tangannya yang berada di bawah meja tergenggam erat. Senyumnya tampak pucat. "Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas apapun. Di Bima Sakti, pria dan wanita yang tidur bersama adalah hal yang biasa. Aku tidak akan mengganggumu. Hanya saja, kalau kamu akan meninggalkan bumi, beritahu aku. Kita bisa berpisah seperti teman. Aku harus pergi bekerja." Usai mengatakannya, dia berdiri, lalu berbalik. Saat berbalik, air mata tiba-tiba membanjiri matanya. Ketika Suzy mencapai pintu, Sander tiba-tiba menghentikan, "Tunggu." Suzy berhenti. Kenapa?" Sander berjalan ke depan Suzy. Wanita itu menundukkan kepalanya dan tidak membiarkan Sander melihat wajahnya. Sander berucap dengan lembut, "Lihat aku." Suzy tampak menggeleng. Sander menghela napas sebelum bertanya, "Apa kamu ingin tahu tentangku?" Suzy mengangguk secara refleks, tetapi kemudian menggeleng cepat. Sander bertanya seraya tersenyum, "Kamu ingin tahu atau tidak?" Suzy menunduk dan terdiam. Pria itu mengangkat wajah Suzy perlahan. Pada saat itu, dia mendapati wajah Suzy dipenuhi air mata. Sander menyeka air mata dari wajahnya dengan lembut. Lalu berucap, "Aku tahu, kamu begitu cerdas, pasti sudah menebak beberapa hal. Yang ingin kukatakan padamu adalah kamu sudah menjadi milikku sekarang. Kamu tidak bisa menyesal." Suzy melihat Sander dan tidak berkata-kata. Sander tiba-tiba memeluknya, lalu menekannya ke pintu. Suzy menjadi sedikit panik. "Aku." Kemudian, wajahnya menjadi merah dalam sekejap. Sander membungkuk dan mencium alisnya. Dia bertanya, "Bisakah kita melakukannya lain waktu?" Suzy mengangguk sedikit, pipinya memerah karena malu. Sander berucap dengan lembut, "Jangan pikirkan hal lain lagi. Biarkan aku yang menangani semuanya selanjutnya, mengerti?" Suzy tampak mengangguk. Sander mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Suzy. "Apa kamu masih ingat dengan metode kultivasi yang kuberikan padamu sebelumnya? Di dalamnya, ada beberapa batu spiritual. Kamu bisa menggunakannya untuk kultivasi. Metode kultivasi yang kuberikan padamu adalah yang terbaik. Asalkan kamu berlatih dengan baik, kamu akan menjadi sangat kuat di masa depan." Suzy tampak mengangguk. "Baik." Sander berucap seraya tersenyum, "Pergilah bekerja." Suzy ragu sejenak,
lalu mendongak dan mencium Sander dengan lembut. Hanya saja, dia segera mundur. "Aku pergi dulu." Usai berkata demikian, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Di dalam kamar, Sander menggeleng sambil tersenyum. Dasar gadis ini. Usai membersihkan kamar, Sander pergi ke Akademi Bima Sakti. Meskipun hanya sebagai instruktur ilmu pedang di sana, dia tetap melakukan yang terbaik. Di ruang ilmu pedang, Yunita dan yang lainnya sedang bermeditasi. Sander melihat bahwa Casey telah mencapai tingkat ke-9, sementara aura Koko juga makin kuat. Mereka menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Ketika melihat kedatangan Sander, mereka semua bangkit dan memberi hormat. Hormat pada instruktur. Yunita tersenyum manis tanpa memberi hormat. Sander berjalan ke depan mereka bertiga. Dia memperhatikan Casey dan Koko, lalu bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana rasanya belakangan ini?" Koko menjawab dengan serius, "Aku sedang mencoba memahami niat pedang. Aku bisa merasakan sedikit, tapi masih belum bisa melangkah ke langkah terakhir." Setelah memperhatikan Koko, Sander berucap, "Kamu bisa pergi keluar sebentar." Koko menatapnya dengan bingung. Sander berucap sambil tersenyum, "Jangan terus menutup diri. Kamu bisa keluar sebentar untuk mendapatkan udara segar dan bersantai, mungkin akan ada hasilnya." Koko terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik." Sander kemudian menoleh ke arah Caesar dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Orang itu ragu sejenak, lalu menjawab, "Sangat sulit untuk memahami niat pedang." Sander menggeleng sambil tersenyum. "Memang sulit, jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja seperti Koko, jangan terlalu lama menutup diri di sini. Aku memberikan kalian waktu istirahat, kalian bisa keluar sebentar untuk bersantai." Caesar tampak mengangguk. "Baik." Sander tersenyum sembari berucap, "Pergilah." Casey dan Koko memberi hormat dengan sopan, lalu beranjak pergi. Sander kemudian menoleh ke Yunita. Sebelumnya, Yunita tidak bisa mempraktikkan hukum Guanxuan yang diajarkan oleh Sander. Itu sebabnya, dalam beberapa hari terakhir dia belajar ilmu bela diri bersama Casey dan Koko. Sander memperhatikan Yunita dengan saksama, lalu berucap, "Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat." Dia kemudian langsung menarik Yunita keluar. Berhubung diseret oleh Sander, wajah Yunita langsung merona. Tidak lama kemudian, Sander membawa Yunita ke kompleks Skycloud, tempat tinggal Maura. Ketika masuk ke dalam kamar, Maura masih sibuk menulis. Melihat kedatangan kedua orang itu, Maura tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Yunita menatap Maura dengan penasaran. Sander menarik Yunita ke depan Maura, lalu berucap, "Kak Maura, Yunita tidak bisa mempraktikkan hukum Guanxuan milikku. Aku tidak bisa menemukan alasannya, tolong bantu aku." Maura melihat Yunita, lalu berucap, "Dia punya kondisi fisik yang spesial." Sander agak heran. "Kondisi fisik spesial?" Maura mengangguk. "Fisik terputus." Sander bingung. "Apa itu fisik terputus?" Maura tersenyum sembari menjelaskan, "Itu artinya langit sudah memutuskannya, menghalangi jalannya untuk berkultivasi." Usai mendengar penjelasan Maura, Sander terdiam. "Ada jenis tubuh seperti itu?" Maura menjelaskan sambil tersenyum, "Sebenarnya, secara sederhana, itu berarti bahwa setiap titik penting di tubuhnya telah terhalangi. Tidak ada energi spiritual yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kalaupun berhasil masuk, dia akan mengalami penderitaan yang tak tertahankan sehingga tidak bisa berkultivasi dengan normal." Setelah mendengar penjelasan Maura, ekspresi Yunita menjadi muram. Maura tersenyum sambil berucap, "Jangan terlalu sedih, ini hanya masalah kecil." Yunita mendongak dan bertanya, "Apakah ada solusinya?" Maura mengangguk, "Tentu saja." Yunita merasa lega mendengarnya. Tentunya dia juga ingin berlatih, terutama setelah mengetahui dunia kultivator. Dia sangat mendambakan dunia itu. Sander mengangguk sedikit. "Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu sampai aku pulih sepenuhnya dan membantunya mengubah kondisinya."
Maura menjawab, tidak perlu menunggu begitu lama. Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Yunita dan tersenyum. Ayo, kemari. Yunita mendekat ke Maura, lalu tiba-tiba wanita itu menunjuk ke bagian perutnya. Tubuh Yunita tiba-tiba gemetar keras. Seketika itu juga, tubuhnya bersuara seperti retakan, seolah ada sesuatu yang terbuka. Ketika Maura menarik tangannya, tubuh Yunita tiba-tiba lemas. Sander segera menopangnya. Yunita menjadi lemas, seolah-olah kekuatannya disedot habis. Maura berucap sambil tersenyum, biarkan dia istirahat sebentar. Sander mengangguk, lalu dia membawa Yunita ke ranjang di samping. Kemudian, dia berujar, istirahatlah dengan baik. Ketika bangun, kamu bisa berkultivasi seperti biasa. Yunita melihat Sander, lalu mengangguk sedikit. Baik. Pria itu tersenyum, lalu menutupinya dengan selimut dan pergi ke arah Maura. Yunita melihatnya, lalu melihat Maura di kejauhan. Ekspresinya menjadi muram. Sander pergi ke depan Maura. Dia melihat naskah di depan Maura, lalu wanita itu segera menyimpannya. Dia berucap sambil tersenyum, sekarang belum boleh dibaca. Sander bertanya dengan lembut, apa naskah itu hampir selesai? Maura mengangguk, ya. Sander hendak bicara lebih lanjut, tetapi pada saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika melihat nama yang ditampilkan, dia terpaku. Yang menelepon adalah Priskal. Sander mengangkat teleponnya. Di ujung telepon, terdengar suara Priska Suanyuan yang cemas. Sander, ada masalah. Ekspresi Sander berubah menjadi serius. Bersambung.